Hai guys, kali ini kita akan mempelajari bersama tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi, kata ekskresi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Nah, ada 4 organ ekskresi yang akan kita bicarakan dalam video ini. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah kulit, yang ketiga adalah paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Kembali ke definisi ekskresi, di situ ada kata metabolisme. Dalam slide ini saya perbesar. Metabolisme itu apa? Metabolisme bisa dijelaskan secara sederhana sebagai segala proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Sama seperti proses yang terjadi pada mobil atau motor kita misalnya, yang melakukan sebuah kerja mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain, maka mobil atau motor itu akan menghasilkan asap knalpot. Sama seperti proses pembuatan kopi tubruk, setelah dibuat akan menghasilkan kopi yang enak banget. Tapi selain kopi yang enak, ada juga hasilnya berupa ampas kopi. Nah, ampas kopi itu tidak kita konsumsi kan, kecuali kepengen. Nah, demikian juga dengan reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita, demikian juga dengan proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Semua reaksi itu, semua proses itu menghasilkan zat-zat sisa, zat-zat yang tidak berguna lagi, yang kalau dibiarkan diam di dalam tubuh itu bisa berbahaya karena jadi racun. So, di dalam tayangan, di dalam presentasi ini diperlihatkan sebuah gambar, judulnya zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang terlibat dalam proses pengeluaran zat sisa tersebut. Ini dijelaskan bagaimana misalnya hati, terjadi proses dan hati menghasilkan urea, asam urat, bilirubin. Lalu kemudian di sebelah kanannya ada gambar dari sel-sel tubuh, terjadi respirasi seluler, dan respirasi seluler menghasilkan air, uap air dan karbon dioksida. Dan kita melihat bahwa semua zat sisa yang dihasilkan itu kemudian dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru. Ginjal menghasilkan ekskreta, zat yang diekskresikan berupa urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, marilah kita bersama-sama melihat lebih dekat tentang masing-masing organ ekskresi tadi. Pertama, ginjal. Kita punya sepasang ginjal, letaknya di punggung sini nih, bagian belakang punggung pasti ya, agak ke bawah, di bagian dorsal tubuh kita. Ukurannya sebetulnya bisa bervariasi tergantung dari ukuran manusianya sendiri. Artinya laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ukuran ginjalnya bisa berbeda. Tetapi pada manusia dewasa, pria dewasa, itu ukurannya sekitar 12 cm dikali 6 cm lah. 12 cm kali 6 cm, tebalnya sekitar 3,5-4 cm. Itu menurut buku sumber kita ya. Dan sekali lagi ini pada pria dewasa, pada wanita, pada anak-anak bisa berbeda. Beratnya sekitar 120 sampai 170 gram. Oke. Dan ginjal fungsinya adalah untuk menyaring darah. Untuk menyaring darah yang berasal dari sel-sel dan jaringan-jaringan yang melakukan metabolisme, itu kan menghasilkan zat sisa metabolisme, termasuk mengeluarkan karbon dioksida dan sampah-sampah lainnya. Nah, itu harus dibuang. Karena itu dari seluruh organ tubuh, darah akan dialirkan ke ginjal, di ginjal disaring, sampahnya dibuang, dikeluarkan dari tubuh, darah yang sudah disaring, yang udah bersih dilanjutkan mengalir di tubuh kita. Oke. Nah, posisi ginjal, ginjal kita punya sepasang ginjal, ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, dan kita lihat di dalam gambar bahwa ginjal sebelah kanan, ingat ini gambar anatomi, jadi kiri adalah kanan, kanan adalah kiri. Ginjal sebelah kanan itu ukurannya slightly smaller and it's slightly lower, ya. Yang kiri slightly higher and slightly bigger. Ya, itulah posisi ginjal kita. Nah, kemudian gambar ini menunjukkan bagian yang lebih
detail dari sebuah ginjal. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang tentang ini. Ini akan dibahas di dalam bab yang lain, dalam video yang lain. Tetapi yang terlihat di layar ini adalah satuan atau unit struktural fungsional terkecil dari ginjal. Namanya nefron. Nefron inilah yang melakukan fungsi penyaringan darah tersebut. Di dalam satu ginjal, berarti entah yang kanan entah yang kiri, itu ada kurang lebih 1 juta nefron. So, in total, we have how many nephrons? 2 millions, 2 juta kurang lebih nefron. Oke, penting banget untuk menjaga kesehatan ginjal. Dengan cara apa? Minum air yang cukup, air jernih, jangan air putih mah susu. 8 galon sehari. Next, kulit itu kita dibungkus kulit, syukur ya. Kalau nggak dibungkus kulit bisa nggak bagus juga, kita gampang terserang apapun penyakit lah, luka lah dan sebagainya. Nah, kulit kita menghasilkan ekskreta berupa apa sih? Berupa keringat. Keringat ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh, dan juga kedua menghasilkan keringat, yang keringat itu akan membantu kita untuk menjaga suhu tubuh kita. Kalau kita, if we feel caffeination, then we will sweat, kita keringatan, dan itu akan membuat kita cool down sedikit ya. So, ini bagian-bagian kulit. Kalau kita lihat ada 2 bagian utama pada kulit, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis dan dermis. Oke. Epidermis itu disebut kulit ari, dan dermis disebut kulit jangat. Di epidermis itu ada pori-pori, dan disitulah rambut akan keluar. Tidak ada pembuluh darah, tidak ada saraf. Oke. Sementara di dermis atau di kulit jangat itu ada macam-macam, lumayan lah ya. Ada banyak. Pertama ada otot penggerak rambut, sehingga kadang-kadang bisa goosebumps, ketakutan ketika mendengar cerita horor atau ketemu dengan enggak. Semoga tidak. Lalu kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada pembuluh lymph, lalu kemudian ada kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, kelenjar keringat ini nanti akan menyerap dari dalam tubuh kita air, ion-ion, sodium klorida, urea dari dalam darah, lalu kemudian dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk keringat. Di bawah dermis itu ada lapisan yang tidak termasuk jaringan kulit ya, yang disebut hipodermis, yang sesungguhnya adalah jaringan ikat yang mengikat kulit dengan otot. Oke. Next adalah paru-paru. Paru-paru, pembahasan tentang paru-paru secara detail kita akan bahas di dalam video tentang sistem pernapasan. Tapi kita punya 2 bagian paru-paru, kanan dan kiri ya, kanan dan kiri, dan masing-masing paru-paru itu bukan merupakan satu bagian yang utuh, tidak, tetapi terdiri atas lobus, lembaran-lembaran, bagian-bagian. Di paru-paru sebelah kanan kita ada 3 lobus, paru-paru sebelah kiri ada 2 lobus. Oke, kemudian ini gambarnya sekali lagi, yang kanan 3 lobus, yang kiri 2 lobus. Dan unit yang terutama yang melakukan pertukaran gas itu adalah bagian paling ujung dari sistem pernapasan kita, yaitu alveolus singular, plural adalah alveoli. Di situ terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Mengapa bisa terjadi pertukaran gas? Karena alveolus ini dibungkus oleh pembuluh kapiler. Dua-duanya tipis sehingga gas bisa keluar masuk di situ. Ya, bisa lewat. Ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa inilah reaksi respirasi ya. Dan reaksi respirasi ini difasilitasi oleh sistem pernapasan kita, sehingga kita bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ekskreta dari paru-paru. Next, last but not least, we have the liver, hati. Ya, hati ini berperan dalam sistem pencernaan, menghasilkan empedu ya untuk mengemulsi lemak sehingga bisa dicerna. Dan dalam sistem ekskresi dia menghasilkan atau mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Bilirubin itu adalah produk dari pembongkaran perombakan hemoglobin.
bagian penting sel darah merah ya, yang melakukan ikatan dengan udara lalu kemudian mentransport gas-gas oksigen atau karbon dioksida. Jadi hemoglobin dibongkar, hasilnya bilirubin ya. Itulah keempat organ ekskresi yang bisa kita sama-sama bahas dalam video ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat buat kita semua. That's all for today. May God bless us all. Bye.